Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas manajemen 6D. Video ini ditunjukkan sebagai bentuk dari tugas kelompok. Untuk itu, kami akan menyampaikan sebuah materi mengenai rasio profitabilitas dari mata kuliah analisa laporan keuangan dengan dosen pengampu yakni Ibu Yuda Septia Fitri, SEMM. Sebelumnya perkenalkan, berikut adalah anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Reza Aditya dengan NIM 11992404147. Yang kedua ada Ria Resti Fauziah dengan NIM 11992404149. Kemudian yang ketiga ada Salma Nabila Bilkis dengan NIM 11992404157. Kemudian yang keempat ada Cindy Gusliani Khairunisa dengan NIM 11992404165. Dan yang terakhir ada saya sendiri yakni Sri Wahyuni dengan NIM 11992404171. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Reza Aditya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan, yang memengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Penggunaan rasio ini juga menunjukkan efisiensi perusahaan dari perspektif investor. Pertumbuhan keuntungan perusahaan merupakan salah satu indikator penting untuk menilai prospek perusahaan di masa mendatang. Hal ini penting diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan investor di suatu perusahaan mampu memberi pengembalian keuntungan yang sesuai dengan tingkat yang diharapkan investor. Pengertian profitabilitas menurut para ahli. Menurut Kasmir, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi suatu perusahaan. Lalu ada menurut Harry. Menurut Harry, rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ria Resti Fauziah. Selanjutnya, saya Ria Resti Fauzia akan menyampaikan materi tentang tujuan, manfaat, dan jenis-jenis rasio profitabilitas. Tujuan rasio profitabilitas. Yang pertama, menghitung pemasukan laba perusahaan pada suatu periode akuntansi. Yang kedua, menghitung perkembangan laba yang diperoleh dibandingkan dengan periode akuntansi yang telah lalu. Yang ketiga, menghitung kemampuan perusahaan untuk mengembangkan modal yang digunakan, baik berasal dari modal pinjaman maupun modal sendiri. Yang keempat, menghitung laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan setelah dikurangi oleh pajak dengan modal sendiri. Lalu yang terakhir, menilai posisi laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan didapatkan pada periode sebelumnya. Selanjutnya, manfaat rasio profitabilitas. Yang pertama, mengetahui perhitungan laba perusahaan dari suatu periode akuntansi tertentu. Yang kedua,
mengetahui besarnya perkembangan nilai laba perusahaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, mengetahui posisi laba perusahaan tahun ini dibandingkan dengan periode akuntansi sebelumnya. Yang keempat, mengetahui besarnya laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan pajak. Yang kelima, mengetahui seberapa produktif perusahaan tersebut dalam mengolah modal sehingga memperoleh laba serta keuntungan. Dari berbagai tujuan serta manfaat dari perhitungan rasio profitabilitas tersebut, nantinya instrumen ini digunakan untuk menyuguhkan data yang diperlukan oleh para stakeholders atau para pemangku kepentingan, termasuk dari pihak pemodal atau pemegang saham. Oke, next ada jenis-jenis rasio profitabilitas. Ada beberapa jenis-jenis rasio profitabilitas yang lazim digunakan dalam praktik untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang pertama, hasil pengembalian atas aset atau return of asset. Hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Lalu yang kedua, ada hasil pengembalian atas ekuitas atau return of equity. Hasil pengembalian atas ekuitas adalah rasio yang menunjukkan kontribusi ekuitas dalam menghasilkan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas. Lalu yang ketiga, margin laba kotor atau gross profit margin. Margin laba kotor merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase laba kotor terhadap penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil dari pengurangan penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Yang dimaksud penjualan bersih di sini adalah penjualan kredit maupun tunai dikurangi retur dan penyesuaian harga serta potongan penjualan. Yang keempat, margin laba operasional atau operating profit margin. Margin laba operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional terhadap penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional dengan penjualan bersih. Laba operasional dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional. Beban operasional terdiri atas beban penjualan maupun beban umum dan administrasi. Yang terakhir, margin laba bersih atau net profit margin. Margin laba bersih merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih terhadap penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan bersih. Laba bersih dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak dengan pajak penghasilan. Yang dimaksud laba sebelum pajak adalah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cindy Gusliani Khairinisa. Saya, Cindy Gusliani, akan menyampaikan materi cara perhitungan rasio profitabilitas. A. Hasil pengembalian atas aset.
Rasio ini dihitung dengan rumus ROA sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva. Pada tahun 2015, ROA sama dengan Rp6.052.834 dibagi Rp63.505.413 sama dengan 0,10 menjadi 10,16%. Pada tahun 2014, ROA sama dengan Rp5.432.667 dibagi Rp5.234.278 sama dengan 0,09 menjadi 9,32%. B. Hasil pengembalian atas ekuitas atau return of equity. Rasio ini dihitung dengan rumus ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas. Pada tahun 2015, ROE sama dengan Rp6.552.834 dibagi Rp37.900.082 sama dengan 0,17 menjadi 17,2%. Pada tahun 2014, ROE sama dengan Rp5.432.667 dibagi Rp33.157 sama dengan 0,16 menjadi 16,42%. Selanjutnya, C. Margin laba kotor atau gross profit margin. Rasio ini dihitung dengan rumus gross profit margin sama dengan penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan. Pada tahun 2015, gross profit margin sama dengan Rp70.365.573 dikurangi Rp50.479.962 dibagi Rp70.365.573 sama dengan 0,22 menjadi 22%. Pada tahun 2014, gross profit margin sama dengan Rp65.185.850 dikurangi Rp51.806.284 dibagi Rp65.185.850 sama dengan 0,20 menjadi 20,52%. Selanjutnya, D. Margin laba operasional atau operating profit margin. Rasio ini dihitung dengan rumus operating profit margin sama dengan laba bersih sebelum pajak dibagi penjualan. Pada tahun 2015, operating profit margin sama dengan Rp8.635.275 dibagi Rp70.365.573 sama dengan 0,12 menjadi 12,27%. Pada tahun 2014, operating profit margin sama dengan Rp7.254.713 dibagi Rp65.185.850 sama dengan 0,11 menjadi 11,12%. Selanjutnya, E. Margin laba bersih atau net profit margin. Rasio ini dihitung dengan rumus net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Pada tahun 2015, net profit margin sama dengan Rp6.452.834
dibagi 70.365.573 rupiah sama dengan 0,09 menjadi 9,17%. Pada tahun 2014, net profit margin sama dengan 5.432.667 rupiah dibagi 65.185.850 sama dengan 0,08 menjadi 8,33%. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salma Nabila Bilqis. Baik, materi selanjutnya saya Salma Nabila Bilqis akan menyampaikan materi tentang hasil pengukuran. Di sini ada tabel hasil pengukuran dari rasio profitabilitas tahun 2015, 2016, 2017. Pada tabel pertama ada laba bersih. Laba bersih di tahun 2015 totalnya 4.994.405.492.48. Laba bersih di tahun 2016 totalnya 5.628.328.86. Laba bersih di tahun 2017 totalnya 4.447.474.210.13. Pada tabel kedua ada penjualan. Penjualan di tahun 2015 berjumlah 107.789.382,57. Penjualan pada 2016 berjumlah 124.737.382,4. Penjualan di tahun 2017 berjumlah 129.983.358,7. Pada tabel ketiga ada modal sendiri. Modal sendiri di tahun 2015 totalnya 31.819.815.548. Modal sendiri di tahun 2016 totalnya 34.949.400.829.34. Modal sendiri di tahun 2017 totalnya 36.180.880.875.4. Tabel keempat ada aset. Aset di tahun 2015 berjumlah 83.199.946.943.24. Aset di tahun 2016 berjumlah 79.895.199.12. Aset di tahun 2017 berjumlah 81.999.700.128.55. Tentu setelah kita mendapatkan jumlah data keuangan yang dibutuhkan, maka langkah selanjutnya adalah menghitung rasio profitabilitasnya dengan rumus-rumusnya masing-masing. Supaya mudah, maka hasil perhitungannya dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Bagian A. Perhitungan net profit margin tahun 2015 sampai 2017 dalam rupiah. Net profit margin ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus NPM sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Pada tabel ini, tahun 2015 laba bersihnya senilai 4.994.405.492.48. Penjualan senilai 107.789.078.382,57.
sehingga nilai NPM yang diperoleh sebesar 4,6%. Pada tahun 2016, laba bersihnya senilai 5.626.388.328,86. Penjualannya senilai 128.737.382,04, sehingga nilai NPM yang diperoleh sebesar 4,5%. Pada tahun 2017, laba bersihnya itu senilai 4.047.474.210,13. Penjualannya senilai 129.945.783.358,7, sehingga nilai NPM yang diperoleh sebesar 3,1%. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Sri Wahyuni, mengenai lanjutan dari perhitungan rasio profitabilitas. Hasil perhitungan dari return on asset tahun 2015 sampai 2017 dalam bentuk rupiah. Dapat kita lihat pada tabel pada tahun 2015, laba bersih yang didapat senilai 4.994.405.492,48 dengan total aktiva senilai 83.195.943,24, sehingga nilai return on asset-nya berada di angka 6,0%. Kemudian pada tahun 2016, laba bersih yang didapat oleh perusahaan senilai 5.626.788.328,86 dengan total aktiva senilai 79.895.682.199,12, sehingga return on asset berada di angka 7,0%. Tentu bisa kita lihat terdapat kenaikan 1% dari tahun 2015 sampai 2016. Kemudian pada tahun 2017, laba bersih yang didapat oleh perusahaan senilai 4.474.210,13 dengan total aktiva senilai 81.999.700.128,55, sehingga nilai return on asset tahun 2017 berada di angka 4,9%. Dapat kita lihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan dari 2015 sampai 2017. Kemudian yang ketiga ada perhitungan return on equity. Bisa kita lihat pada tabel pada tahun 2015, laba bersih yang didapat oleh perusahaan senilai 4.494.405.492,48 dengan modal sendirinya senilai 31.819.815.500,48, sehingga nilai return on equity tahun 2015 berada di angka 15,6%. Kemudian pada tahun 2016, laba bersih yang didapat perusahaan senilai 5.626.788.328,86 dengan modal sendirinya senilai 34.949.400.829,34, sehingga nilai return on equity tahun 2016 berada di angka 16,0%. Kemudian pada tahun 2017, laba bersih yang didapat oleh perusahaan senilai 4.474.210,13 dengan modal sendirinya senilai 36.183.480.875,04, sehingga nilai return on equity pada tahun 2017 berada di angka 11,1%. Sehingga dapat kita simpulkan dan kita buatkan tabel mengenai perhitungan rasio profitabilitas periode 2015 sampai 2017 pada PT Biringkasi Raya Semen Tonasa Group sebagai berikut.
Dapat kita lihat pada tabel, rasio profitabilitas net profit margin 2015 berada di angka 4,6%, di 2016 4,5%, dan di 2017 3,1%. Dengan standar rata-rata industri sendiri berada di angka 20%. Kemudian untuk nilai return on asset 2015 6,0%, 2016 7,0%, 2017 4,9%. Padahal standar rata-rata industrinya berada di angka 30%. Kemudian untuk return on equity pada tahun 2015 berada di angka 15,6%, di tahun 2016 berada di angka 16,0%, dan di 2017 berada di angka 11,1%. Padahal standar rata-rata industrinya 40%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan rasio profitabilitas di PT Biring Kasiraya, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa secara umum kinerja keuangan di PT Biring Kasiraya masih kurang baik karena dari standar rata-rata industri yang ada nilainya masih di bawah standar. Kemudian yang pertama untuk net profit margin, kinerja keuangan perusahaan dikatakan kurang baik karena hasil nilai yang didapat masih di bawah rata-rata standar industri. Hal ini disebabkan biaya yang tinggi karena operasi yang tidak efisien. Kemudian yang kedua untuk return on asset, kinerja keuangan perusahaan dikatakan kembali kurang baik karena nilai yang dicapai masih di bawah rata-rata standar industri meskipun nilai yang diperoleh dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan, tetapi untuk standar industri masih di bawah rata-rata. Rendahnya hasil rasio ini disebabkan rendahnya margin laba karena rendahnya perputaran aktiva. Kemudian yang ketiga, untuk return on equity, kinerja keuangan perusahaan dinyatakan kurang baik meskipun dari tahun 2015 ke 2016 mengalami peningkatan, tetapi untuk standar rata-rata industri masih sangat jauh di bawah. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan lagi hasil pengembalian ekuitas di setiap tahunnya. Mungkin sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 6. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.